Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan kalimat puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izin dan ridha-Nya lah hari ini kita telah memasang niat yang tulus dan ikhlas turun dari tangga rumah kita masing-masing, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini. Guna dan tujuan tak lain tak bukan adalah untuk menunaikan kewajiban yang terbeban atas pundak kepala kita masing-masing, yakni melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kemudian dari itu salat dan salam teruntuk untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Setelah kita memuja dan memuji kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Khatib tidak henti-hentinya mengajak kita semua, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dalam artian mengikuti apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarang. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini, Khatib mengambil judul dari khutbah dari ayat yang kita bacakan di awal tadi. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan di dunia, apabila ada salah seorang pejabat kita, pemilih kita, karib kerabat kita yang sedang memegang jabatan, apakah dia itu seorang pejabat tinggi, rendah dan sampai ke pelosok desa, apabila dia bercerita di tengah kaumnya, dia mengatakan, besok saya akan bebas tugas. Besok saya akan pensiun. Semua keluarga ribut. Kalau jadilah beliau pensiun, kemana kita lagi akan bergantung? Kepada siapa lagi kita akan mengadu? Itu baru urusan dunia. Tetapi manusia tidak berpikir apa yang diceritakan di dalam surah Al-Zalzalah tadi. Kalau seandainya yang telah diutarakan Allah ini pensiun, bagaimana kita lain? Allah mengatakan, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi ini digoncangkan dengan goncang yang sedahsyat-dahsyatnya, tidak ada lagi tempat bergantung bagi umat manusia selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Apabila bumi ini digoncangkan, sedangkan sedikit saja kita digoncang. Sedikit saja kita diuji kecobaan oleh Allah. Semua orang ramai datang ke masjid. Semua orang ramai datang ke musala. Hanya sekejap itu saja. Musibah itu telah hilang begitu saja. Orang pun hilang dari masjid-masjid. Hilang dari tempat solat. Ini yang kita tangisi kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Manusia sering berdoa, membaca Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Tetapi dia tidak memaknai doa yang dibacanya. Kadang-kadang setiap sudah sholat dibaca itu. Tanya kepada si pembaca, apa itu artinya doa?
saya sendiri yang membaca tidak jelas. Ini alangkah sulitnya kaum muslimin. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi menyatakan bebas dari tugasnya. Saya tidak sanggup lagi menanggung beban berat ini, kata bumi. Bagaimana nanti? Apalagi saatnya serempet sengkakala ditiup. Bukit berterbangkan bagai anai-anai. Gunung, tahu semuanya tidak ada lagi yang tenang. Kemana kita yang tenangnya? Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Az-zikru tatma'inul qulub. Ingatlah kepada Allah. Kapan saja, di mana saja kita berada, kaum muslim. Kita selalu doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, peliharakanlah agama kami bagi kami. Tetapi orang masih banyak lagi mau otak-atik soal agama ini. Apakah beramalnya tidak dengan dasar? Ini perlu kajian kita hari ini, kaum muslimin. Jangan dikejar juga dunia luar. Jangan dikejar urusan dunia begitu. Kembalilah kita kepada agama. Bagaimana agama ini lebih kokoh untuk yang masa akan datang. Hari ini kita lihat sudah jelas azan masjid berkumandang untuk panggil sholat. Orang masih seenaknya saja berkeliaran di luar. Ini, kalau memang ini terjadi ini kali waktu dekat dengan rentang waktu yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kaum muslimin, di mana saja seluruh penjuru dunia Allah datangkan musibah. Jangan yang jauh, kita yang berada di sekitar Gunung Merapi aja kemarin. Luluh lantak kita kaum muslimin, baru sedikit. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Sungguh sedikit akan kuberikan cobaan, kata Allah, dengan rasa takut. Semua orang mengatakan takut. Bisa mengaca di waktu itu, na'udzubillah, na'udzubillah. Tapi dia tidak mendekat diri kepada Allah. Ini. Maka selalulah kita baca. Allahumma as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Ya Allah, berikanlah kesehatan pada tubuhku. Doa itu sangat indah, sangat utuh untuk kita. Jangan kita membaca doa itu hanya di waktu sulit saja. Kadang-kadang kita berdoa kepada Allah apabila sudah ditimpa oleh musibah, apabila sudah ada cobaan, baru berdoa kepada Allah. Di waktu sempit, di waktu lapang kita berdoa kepada Allah. Allah itu mengatakan, astajibu lakum, akan kuperkenankan. Tetapi kita tidak ikhlas. Kalau sampai akhir ayat ini, sampai terakhir nanti, kita lihat, disitulah nanti kaum muslimin. Kita sudah banyak mengantarkan orang ke kubur. Tetapi kita tidak sadar bahwa besok lusa kita akan diantarkan orang ke kubur. Lihat dalam ungkapannya kaum muslimin. Waktu kita memasukkan mayat ke dalam kubur. Kita dikepal tanah 3 bingkah. Untuk apa tujuannya? Disitulah kita harus sadar kaum muslimin. Kalau hanya sekadar untuk menggalang kita jangan berbalik, lebih baik batu aja. Lebih baik batang pisang saja. Tetapi kafal tanah itu berdoa kaum muslimin. Kafal yang pertama kita letakkan di kepalanya. Minha khalaqnakum. Dari tanah ini kami engkau jadikan ya Allah. Kita harus sadar. Letakkan. Diambil yang kedua, kepalanya diletakkan di pinggangnya. Apa yang kita baca? Wa fiha nu'idukum. Pada tanah ini akan kembali kami ya Allah. Datang dari tanah akan kembali ke tanah. Mau kemana kita di dunia ini? Apa yang kita banggakan di dunia ini? Introspeksi diri kita. Kaum muslimin. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang ketiga apa lagi tanahnya? Kapal. Ditaruh di kakinya. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari sinilah kami engkau arak nanti engkau keluarkan ya Allah ke padang mahsyar. Kalau kita tidak sejak dini kita mempersiapkan diri kita. Ayat ini nanti suka tidak suka. Diterima tidak diterima. Reda tidak tidak. Allah akan tetap tepat dengan janjinya. Allah tidak pernah mukil. Sesampai kita di padang mahsyar. Lihat surat Yasin yang sering kita baca. Apa kata di sana? Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Hai segala orang berdosa, minggir, minggir. Apa yang hendak dikata kaum muslimin? Meratap batin kita dalam beribadah.
Di dunia saja kita berkumpul. Kita diminggirkan orang. Anda tidak boleh masuk. Anda tidak boleh hibah kita. Apalagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Minta kesehatan kepada Allah untuk beribadah. Wa ziyaratan fil ilmi. Ya Allah, tambahlah ilmu kami. Kami orang yang kekurangan. Kalau ini terjadi, ini tak ada lagi doa penyesalan. Lihat di dalam surat Sajadah itu ada doa penyesalan kaum muslimin. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami sudah melihat, kami sudah mendengar. Kembalikan kami ke dunia. Tiada maaf bagimu. Tidak akan bisa kembali ke dunia. Sekejap pun tidak akan bisa. Harus kita sadari sejak. Ini. Doa ini selalu kita resap di doa kita. Allahumma inna nas'aluka salamati fiddin. Wa afiatan fil jasadi wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Keberkahan rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Banyak orang yang berlampis harta kekayaannya. Banyak orang yang fakir miskin. Khatib pernah berdialog salah seorang. Kita tanya, kekayaan Anda sudah melimpah. Sadarkah Anda kekayaan Anda itu ada hak orang lain? Ada hak fakir miskin. Ada hak berzakatnya. Ada segala macamnya. Dan untuk Anda sendiri, sudahkah Anda memanfaatkan? Dia tanya, apa maksud Anda? Sudahkah Anda penuh rukun Islam yang kelima? Atau karena Anda mampu? Katanya, tidak terniat bagi saya, Pak. Allah, na'udzubillahi min zalik. Orang dengan bercicirkan daun kunyit, bawang prei, dia tonggok-tongkarkan dikit-dikit sampai dia ke tanah suci Makkatul Mukarramah. Karena niatnya ada. Keberkahan rezeki yang sedikit-sedikit dia kumpulkan membawakan dia bahagia. Dapat menijak tanah haramnya Allah. Adapun Mekah itu tanah haramnya Allah. Madinatul Munawwarah tanah haramnya Rasulullah. Kalau bisa kita berdoa kepada Allah. Keberkahan rezeki kita selama hidup kita usahakan juga. Kalau tidak sampai itu lain halnya. Yang anehnya tidak ada niat hatinya. Nauzubillah. Wa barakatan rizki. Wa taubatan qablal maut. Ya Allah, terimalah taubat kami sebelum kami mati. Taubat itu adalah orang selalu mengatakan memuhasabah diri. Coba picingkan mata kita agak 5 menit. Ingat sejak berumur 7 tahun. Sampai berumur 60, 70, 80, 40. Apakah dosa-dosa yang pernah kita kerjakan? Orang lain tidak akan tahu. Ibu bapak kita tidak akan tahu. Hanya tahu. Inilah yang kita minta taubat kepada Allah. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam. Gara-gara satu hanya memakan buah syajarul khuldi. Beribu kali dia minta taubat, minta ampun kepada Allah. Dia baca Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Toh kenapa kita lengah? Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Untuk itu khatib mengajak, mari kita sama-sama, mari kita berniat dengan tulus ikhlas untuk mengamalkan doa ini. Apalagi wa fi sakharatil maut, minta keringanan di waktu sakarat. Siapa yang dikasih keringanan oleh Allah di waktu sekarat? Tentu orang yang dekat dengan Allah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Apabila bumi itu digoncangkan, langit tidak menerima lagi, bumi tidak menerima. Bagi manusia yang tidak ada keimanan Allah, dia bertanya, wa qalal insanu malaha. Banyak je manusia nampak tu hari itu. Apakah ini? Apakah ini? Karena dia tidak tahu, tidak mempelajari masa hidupnya bahwa Allah telah menepati janjinya. Disitulah nanti kaum muslimin. Mari kita sama-sama tingkatkan amal ibadah. Karena di akhir ayat. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kalau kita sudah membuat amal ibadah. Sekalipun sebesar biji zarah. Allah tetap perhitungkan. Tetap Allah perhitungkan. Kecil, besar. Kalau niat kita kelas, Allah akan tetap mencatatnya. Allah betapa lapangnya kepada kita kaum muslimin. Berniat kita untuk buat jahat.
Sudah hampir kita kerjakan, belum mau Allah mencatat itu jahat. Tetapi berniat kita untuk baik, belum kita kerjakan, berniat saja sudah dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Ini yang perlu kita pahami. Jangan doa itu sekadar dibaca. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Karena sholat itu adalah doa. Tapi orang yang mendoa belum tentu sholat. Karena dalam sholat itu banyak doa-doa terkandung di dalamnya. Mudah-mudahan kaum muslimin dengan khutbah yang relatif singkat ini, ingatlah bahwa Allah itu tidak pernah mukir dari janjinya. Dan tidak pernah tidak menepati janjinya. Ayat ini insya Allah akan berlaku. Tapi kapannya itu urusan Allah. Maka persiapkanlah diri sebelum berangkat. Kapalnya sudah ada. Ya ininya agama yang kita anut ini. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya untuk kaum muslimin dan khatib sendiri. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma khtim a'malana wa ajalana wa umurana wa hayatana wa mautana bi ahsanil khatimah wa la tukhatim a'malana wa ajalana wa umurana wa hayatana wa mautana bi su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.